Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, kira kita perlu bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Rajab, termasuk salah satu bulan yang mulia. Dan di dalam bulan Rajab ini memang banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, di antaranya Isra dan Mi'raj Nabi. Sehingga dengan Isra Mi'raj Nabi kita diwajibkan oleh Allah melakukan sholat 5 kali sehari semalam, yang nilainya sama dengan melakukan sholat 50 kali. Dan ketika Nabi Muhammad melakukan sholat di awal-awal perintah menghadap ke arah Baitul Maqdis, setelah sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis 16 bulan baru terjadi peristiwa besar yang kedua, yaitu pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang ada di Mekah dengan turunnya ayat surat Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ketika sholat menghadap ke arah Bait Ka'bah yang ada di Mekah sana. Lah, dalam kesempatan ini saya akan membacakan satu ayat yang berkaitan dengan sholat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Hafizu, saling menjagalah kalian, ala sholawati, atas beberapa sholat, wa sholatil wusta, dan sholat tengah-tengah, wa qumu, dan berdiri tegaklah kalian, lillah, karena Allah semata, qanitina, khali keadaan tunduk merendah di hadapan Allah Ta'ala. Dalam satu ayat ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Poin yang pertama, sholat pertengahan. Apa yang dimaksud dengan sholat wusta, sholat pertengahan? Ternyata ulama-ulama tafsir berbeda-beda. Perbedaannya mencolok, Pak, sampai 40 kaul, 40 pendapat. Mengapa mereka berbeda? Karena tinjauannya itu berbeda. Sehingga kalau sholat itu ditinjau dari jumlah rakaatnya, Pak. Kalau subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat. Berarti yang tengah-tengah mana? Maghrib. Karena maghrib kan tengah antara 2 dan 4. Subuh 2, kemudian maghrib 3, zuhur, asar, isya 4, berarti tengah-tengahnya adalah maghrib. Sehingga mereka beranggapan al-sholatil wusta, sholat pertengahan, adalah sholat maghrib. Kemudian ditinjau dari segi awal
perintah sholat Pak. Jenengan ingat awal perintah sholat apa Pak? Zuhur Pak. Walaupun Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj itu sebelum subuh, berarti subuh sudah diwajibkan, namun Nabi belum sholat subuh. Mengapa belum sholat subuh? Karena Nabi belum tahu bagaimana cara melakukan sholat. Padahal Nabi itu ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak akan berbicara kecuali berdasar wahyu. Begitu pula Nabi tidak akan berbuat di dalam urusan ibadah kecuali berdasar wahyu. Lah karena Nabi belum diberitahu bagaimana cara sholat, Nabi subuh tidak sholat Pak. Walaupun tidak bangkong loh Pak. Walaupun tidak bangkong namun karena tidak tahu. Dilalah zuhur tiba, malaikat Jibril baru turun, lalu mengajarkan sholat zuhur kepada Nabi. Asar tiba, Jibril turun lagi mengajarkan sholat asar kepada Nabi. Maghrib, isya, subuh datang, Jibril pun datang mengajarkan. Begitu itu 2 hari, sehingga zuhur Nabi Muhammad diberi contoh sholat 2 kali, asar, maghrib, isya, subuh diberi contoh 2 kali. Selesai itu Nabi ngomong, malaikat berkata, wahai Nabi, sholat hari pertama itu adalah awal waktu sholat. Kemudian contoh sholat hari kedua itu adalah akhir waktu sholat. Sehingga zuhur mulai dari hari pertama kemudian terakhir hari kedua, begitu. Lah ternyata Nabi Muhammad cerdas Pak. Hanya diberi contoh 2 kali Nabi Muhammad sudah hafal waktu sholat, awal ini, akhir ini, cara sholat begini dan begitu. Sehingga bisa disimpulkan zuhur adalah awal sholat yang dikerjakan. Lah kalau ditinjau dari segi awal sholat berarti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti maghrib itu sholat pertengahan, as-sholatil wusta, sholat pertengahan. Namun kalau ditinjau dari segi pergantian hari Pak, kalau pergantian hari Syamsiah jam 00 berarti ganti hari. Namun kalau pergantian hari ditinjau dari Qamariyah Pak, berarti maghrib datang, matahari tenggelam berarti ganti hari. Berarti maghrib hari pertama, sholat pertama, kemudian isya kedua, kemudian subuh ketiga, zuhur keempat, asar kelima, otomatis subuh dianggap sholat wusta, sholat pertengahan. Dan masih banyak lagi yang lain. Namun menurut Nabi Muhammad pernah ditanya tentang sholat wusta. Qala sholatul wusta hiya sholatul asri. Sholat pertengahan adalah sholat asar. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan demikian menurut Imam As-Syaukani, pendapat yang ar-rajih, yang kuat, sholat wusta adalah sholat asar. Mengapa? Ya diantaranya karena di waktu sholat asar itu malaikat penjaga siang hari mau naik, malaikat penjaga malam hari sudah turun, sehingga sholat asar itu betul-betul masyhudah, sholat yang disaksikan oleh 2 kelompok malaikat yang menjaga kita, sama dengan sholat subuh. Dan mengapa? Ya karena sholat asar itu paling gampang Pak ditinggalkan. Coba penonton sepak bola itu, kalau tidak jamak zuhur sama asar Pak ya, kira-kira mana asarnya?
jam 2 sudah kumpul di lapangan menyaksikan tim kesayangannya. Kemudian ada lagi acara karnaval di mana sholat asarnya, Pak, sehingga paling mudah untuk ditinggalkan, sehingga sholat asar itu betul-betul dianggap istimewa sampai setelah Allah mengatakan alas sholawati, jaga sholat, wassolatil wusta, utamanya itu sholat asar. Ini poin pertama. Kemudian yang kedua, hafidhu, saling menjagalah itu. Kalau hafidho itu menjaga, hafidho yakfadhu. Kalau ketambahan alif menjadi hafadho, berarti yadullu alal musarokah, menunjukkan arti bersama. Berarti hafidhu ala sholawati wassolatil wusta, saling menjagalah kalian atas seluruh sholat, wabil khusus sholat asar itu. Kemudian yang dimaksud saling menjaga itu siapa dengan siapa itu. Pertama, Pak, menjaga antara orang yang sholat dan Allah Ta'ala yang disembah, sehingga panjenengan kalau menjaga sholat maka Allah akan menjaga panjenengan sesuai dengan sabda Nabi, ikhfadillah, jagalah agama Allah, jagalah syariat Allah, yakfadka Allah akan menjaga panjenengan, sehingga panjenengan akan dijaga oleh Allah. Minimal an-najat minanar, selamat dari api neraka itu penjagaan yang paling besar. Belum penjagaan ketika di dunia, belum penjagaan ketika di alam barzah. Maka semakin bagus panjenengan menjaga sholat, penjagaan Allah terhadap diri panjenengan, keluarga panjenengan akan semakin mantap. Begitu. Kemudian saling menjaga. Yang kedua, Pak, poin yang apa? B-nya apa ya? Saling menjaga antara orang yang sholat dan sholat yang dikerjakan. Berarti panjenengan menjaga sholat, sholat yang panjenengan kerjakan akan menjaga panjenengan. Itu namanya hafidhu, saling menjaga. Panjenengan rutin sholat, ternyata sholat yang panjenengan kerjakan itu pun akan menjaga panjenengan. Kemudian menjaga panjenengan dari apa? Itu dalam Al-Quran, Pak. Inna sholata tanha anil faksa wal mungkar, surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45. Berarti karena panjenengan menjaga sholat yang panjenengan kerjakan itu mampu menjaga panjenengan dari perbuatan keji. Setiap panjenengan digoda oleh setan, sholat panjenengan berbicara dalam hati, jangan itu bahaya, itu larangan agama lah. Tanpa disadari panjenengan pun berhenti menuruti kata hati, tidak menuruti hawa nafsu. Begitu. Dan tidak hanya itu, Pak, ketika panjenengan di alam barzah, di alam kubur, sholat pun menjaga panjenengan, sehingga panjenengan sholat itu duduk di sebelah kepala panjenengan, Pak. Sampai malaikat mungkar nakir saja akan mendekat, sholat panjenengan ngomong, ma indi madkholon, malaikat, di sini sudah tidak ada tempat masuk, sehingga malaikat pun tidak bisa mepet panjenengan, Pak. Akhirnya bertanyaan bait, bertanya dari jarak jauh. Itulah perlindungan salat kepada panjenengan ketika di alam barzah. Belum nanti perlindungan salat ketika hari akhir, hari bangkit dari kubur itu. Kemudian hafidhu, saling menjagalah. Artinya apa? Sesama mukmin harus saling menjaga,
Sesama mukmin harus saling mengingatkan, karena mengingat itu namanya jaga, Pak. Jaga apalan itu berarti sama. Sesama mukmin harus saling mengingatkan. Siapa yang mengingatkan? Yaitu makhluk kita. Ketika azan itu kan berarti apa? Mengingatkan kepada panjenengan kalau ini sudah waktunya salat, sehingga panjenengan harus bergegas-gegas menuju ke masjid. Kemudian para dai, para mubaligh itu pun selalu mengingatkan kita. Berarti hafidhu, saling mengingatkan. Wabil khusus, Pak, orang tua, Pak. Orang tua kepada anaknya kan, sehingga Nabi Muhammad mengatakan muru awladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin. Wahai orang Islam, suruhlah anakmu melakukan salat di waktu anak berusia 7 tahun. 7 tahun lah, sudah harus diperintah. Anaknya belum wajib salat, orang tua sudah wajib hukumnya untuk menyuruh. Pertanyaannya, kalau umur 7 tahun sudah wajib diperintah untuk melakukan salat, bisakah anak salat? Tidak kan? Makanya TK-nya harus di TK Islam, Pak. Umur 5 tahun masuk TK Islam, di situ diajari doa-doa salat, diajari cara salat, diajari surat-surat pendek, diajari doa-doa pendek. Lulus dari TK berarti pas umur 7 tahun. Orang tua tinggal do salat, ngerti sudah. Le salat, ngerti. Orang tua yang menyuruh le salat, pahala. Namun kalau diem saja dosa loh, Pak. Karena panjenengan tahu kan, pembentukan otak, pembentukan pribadi itu kan dari umur 0 sampai 8 loh, Pak. Sehingga apa yang sering didengar oleh anak kita, apa yang sering dilihat oleh anak itu terekam terus, sehingga menjadi kepribadian si anak. Lah kalau jenengan tiap waktu zuhur ngomong le salat, itu terus, Pak, direkam oleh otak anak kita. Karena otak itu fungsinya kan 3. Pertama menyerap, kedua menyimpan, ketiga mengeluarkan kembali. Begitu, sehingga terus keluar. Oh, mbahku dulu ngomong begini, oh bapakku dulu menyuruh begini. Lah kalau sudah berumur 10 tahun masih meninggalkan sholat, baru boleh fadribun, pukul mereka. Tapi dzarban tarbawiyan, mukul untuk mendidik, berarti tidak sakit, tidak melukai. Bukan dzarba iqabin, bukan pukulan untuk menyiksa, bukan dzarba adzan, bukan pukulan untuk menyakiti. Namun tarbawiyan, pukulan untuk itu. Itu kalau sudah umur 10 tahun, Pak, berarti umur 7 tahun jenengan menyuruh dengan penuh kesabaran, walaupun bulat gitu ya. Umur 8 tahun tetap harus penuh kesabaran, 9 tahun tetap sabar, Pak, itu. Insya Allah kalau 3 tahun terus menerus jenengan ingatkan, anak akan menjadi terbiasa, sehingga umur 10 insya Allah sudah terbiasa melakukan salat. Kemudian apa dampaknya, Pak? Di dalam Al-Quran surat Maryam, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Orang itu kalau menyia-nyiakan salat, Pak, yakin dia tidak akan mampu mengendalikan syahwat. Itu rahasianya mengapa masih umur 7 sampai 10 sudah harus sholat, karena begitu sholat Allah membantu mengendalikan syahwat dia. Kalau sholatnya terbengkelai, waduh, syahwat akan liar, syahwat mulut liar, syahwat perut liar, syahwat kemaluan juga liar. Akhirnya jenengan sering mendengar anak SMA memperkosa adik kelasnya, anak SMP memperkosa temannya. Itu karena apa? Itu adha'us shalah, karena menyia-nyiakan sholat. Itulah namanya apa?
hafidhu, saling menjaga. Antara orang sholat dengan Allah dijaga, saling menjaga. Antara kita dan sholat kita saling menjaga. Sesama mukmin saling menjaga. Itu arti hafidhu, saling menjaga. Kemudian poin yang ketiga, Pak, mengapa kita diwajibkan untuk menjaga sholat itu? Mengapa itu? Jawabannya banyak, Pak. Pertama, karena sholat itu imaduddin, tiang agama. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomadin, siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamadin, siapa yang meninggalkan agama, meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Dari omongan Nabi Muhammad itu bisa dijelaskan, ternyata Islam itu seperti rumah. Kemudian rumah tidak akan berdiri tanpa cagar, maka Islam pun tidak akan dikatakan Islam sejati kalau pemiliknya tidak melakukan sholat. Sehingga kalau ada orang menyatakan diri sebagai muslim namun tidak melakukan sholat, berarti ibarat orang punya rumah tidak punya tiang, berarti rumahnya roboh. Kalau rumahnya roboh tidak bisa ditempati, Pak. Akhirnya ditempati tuyul, demit, mak lampir, nyilorong, lor, itu tempatnya. Maka sebagai orang muslim harus betul-betul menjunjung tinggi perintah agama yang bernama sholat. Lebih-lebih, Pak, perintah agama tidak ada, Pak, yang bila ditinggalkan menyebabkan orang jadi kafir, kecuali sholat tok, Pak. Orang Islam tidak haji padahal mampu, ya dosa, Pak, tapi tetap sebagai orang, masih dianggap sebagai orang Islam, tapi dosa besar. Orang Islam waktunya Ramadan tidak puasa Ramadan padahal tidak ada uzur syar'i, ya tetap dianggap sebagai orang Islam, namun dosa. Begitu pula orang Islam yang sudah berkewajiban membayar zakat, ternyata dia tidak mengeluarkan zakat, dia tetap dianggap orang Islam, tapi dosa besar. Namun begitu ada orang Islam tarokas sholah, meninggalkan sholat, Pak, fakot kafaro, maka sungguh, kata Nabi, dikasih kot penegur, Pak, maka sungguh dia telah kafir. Nah itulah, gara-gara itu maka perintah sholat itu betul-betul harus diindahkan. Dan sholat tidak ada dispensasi, loh, Pak. Coba kalau puasa Ramadan, boleh gak puasa kalau sakit, namun wajib qadha. Boleh tidak puasa kalau bepergian, namun perlu qadha. Boleh tidak puasa karena tidak kuat. Kan tidak kuat berarti apa? Bayar fidyah. Haji ya begitu. Baru boleh tidak haji kalau memang tidak mampu. Begitu pula zakat tidak dikerjakan kalau tidak memenuhi dua syarat. Tidak punya harta mencapai nisab dan belum 1 tahun. Sedangkan sholat, Pak, tidak ada dispensasi, Pak. Sehat wajib sholat, sakit wajib sholat, di rumah wajib sholat, dalam perjalanan wajib sholat. Tidak ada dispensasi. Gara-gara itulah maka melaksanakan sholat itu ada kemurahan, Pak. Bila tidak bisa sholat dengan berdiri, maka wajib sholat dengan duduk. Namun pahalanya separuh dari sholat berdiri. Kalau tidak bisa sholat dengan duduk, ya sila berbaring. Tidak bisa berbaring, ya disolati, Pak. Berarti sudah almarhum, marhumah. Itu berarti begitu.
Kemudian karena sholat tidak bisa ditinggalkan kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, maka di dalam melaksanakan sholat boleh ada istilah jamak. Duhur sama asar dikerjakan dalam satu waktu. Maghrib sama isya boleh dijamak, dikerjakan dalam satu waktu. Subuh dijamak dengan apa, Pak? Tidak ada. Sehingga jangan jamak subuh dengan duka. Itu namanya orang kerinan, ya, ketiduran. Kemudian boleh pula ada istilah qashar, Pak. Sholat yang 4 rakaat boleh dikerjakan 2-2-2, asalkan dia safar, Pak, dalam perjalanan. Sehingga orang yang bepergian punya 2 dispensasi, jamak sholat boleh, kemudian qashar boleh, jamak plus qashar juga boleh. Sehingga Nabi Muhammad ketika penaklukan kota Mekah, Pak, ngosor itu 18 hari, ngosor terus selama dalam perjalanan itu. Kemudian ada tentara-tentara Islam, Pak, para sahabat menjaga perbatasan itu berbulan-bulan ngosor terus, Pak, karena berada di perbatasan antara satu negara Islam dengan negara non-Islam, sehingga dia terus karena dianggap musafir. Itu bukti keunggulan sholat. Maka sholat wajib dijaga dengan sebaik-baiknya. Di samping ada jamak, ada qashar, Pak, ada lagi satu, Pak. Ada usolah fi ghairi waqtiha li udhrin, melaksanakan sholat di luar waktu karena ada uzur. Apa uzurnya? 3, Pak. Pertama, linisian, karena lupa, Pak. Adzan asar dikumandangkan jenengan wudhu, begitu mau keluar rumah lah kok ada tamu datang, Pak, sehingga terpaksa panjenengan menghormat tamu. Setelah selesai omong-omong tamunya pamitan, lah kok jenengan baru masuk rumah ada teman, Cak, yuk badminton. Langsung jenengan keluar ikut badminton. Menjelang maghrib jenengan berhenti sholat maghrib. Isya jenengan sholat isya. Setelah jam 10 mapan tidur, jenengan ingat, astagfirullah, saya belum sholat asar. Lah fawaktuha khina dzakaro, maka panjenengan wajib sholat asar. Kapan? Ketika panjenengan ingat. Karena ingatnya panjenengan jam 10 malam, ya sudah, bangun langsung wudhu, langsung sholat asar. Itu namanya ada usolah fi ghairi waqtiha li udhrin, melaksanakan sholat di luar waktu karena ada udhur. Kemudian sebab yang kedua, Pak, linnaumi, Pak, karena ketiduran. Seperti Nabi pernah, Pak, ketika pulang dari peperangan malam-malam, Nabi terus pulang berjalan, itu para sahabat ngantuk lelah. Akhirnya para sahabat usul, bin, teman-teman minta istirahat di sini, bin, karena tidak kuat menahan ngantuk itu. Lah kok Nabi ngomong, saya khawatir itu, jangan-jangan nanti kita tidak bisa bangun subuh karena sekarang ini sudah dekat dengan waktu subuh gitu. Lah kok Bilal angkat tangan, bin, kalau itu alasan panjenengan tidak mau istirahat di jalan, saya Bilal sanggup membangunkan panjenengan ketika waktu sholat subuh tiba itu. Oke, sudah, Nabi setuju. Para tentara diinstruksikan istirahat. Akhirnya mereka masing-masing tidur. Nabi pun tidur. Bilal sebagai penanggung jawab, Pak, ontanya diderungkan, kemudian Bilal duduk sendepel onta, tidur sambil sendepel. Jangan tahu, Pak, ya,
kalau tidur bersama onta plak gitu. Buntutnya apa Pak? Plak plak gitu, sehingga tidak akan bisa tidur dengan nyenyak kan, karena terganggu oleh buntut onta. Lah ternyata Pak, yang terjadi waktu subuh datang Nabi tidak bangun, matahari terbit Nabi tidak bangun, sebenarnya bangun. Akhirnya setelah terbit agak panas itu, Nabi orang yang awaluman istaiqodho, orang yang pertama kali bangun Pak. Begitu bangun astagfirullah, sudah terbit matahari, langsung Nabi berdiri menemui Bilal. Bilal masih ngorok Pak, krok krok. Begitu dibangunkan, kata Nabi, mana tanggung jawabmu? Astagfirullah demi Allah, saya tidak pernah tidur dalam perjalanan senyenyak ini. Kata Nabi, wah tidak apa-apa, bangunkan teman-temanmu. Baru Bilal bengok-bengok, bangun-bangun, semuanya kelejingan karena kehilangan apa? Waktu subuh. Ternyata Nabi Muhammad sholat pada waktu itu kebetulan waktunya sudah suruh. Berarti ketinggian matahari di qadra mungkin seukuran 1 tombak, sekitar 4 derajat. Berarti Nabi sholat subuh di waktu matahari sudah agak tinggi. Itu namanya apa? Melaksanakan sholat di luar waktu karena ada udzur. Kemudian sebab yang ketiga apa? Lihajatin masah, karena ada kebutuhan yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan. Itu bisa. Contoh ya, panjenengan pas adzan asar dikumandangkan, jenengan langsung keluar rumah menuju ke masjid. Di perjalanan ada anak tonggo kecelakaan. Masa jenengan mentolo Pak, sabar ya, tak sholat asar sih. Jelas Pak, bahaya Pak. Akhirnya panjenengan tolong, panjenengan bawa ke rumah sakit, ternyata tidak mampu, tidak sanggup, bawa saja ke Karangmenjangan itu. Jenengan bawa ke sana, kemudian urusan macam-macam selesai, dapat kamar setelah jam 10 malam. Berarti jenengan kehilangan asar, kehilangan maghrib. Maka kapan asar itu? Maka setelah selesai urusannya, panjenengan wajib melakukan sholat asar dulu 4 rakaat. Kalau panjenengan tidak bepergian ya, kalau jaraknya jauh ya qashar itu 2 rakaat. Kemudian maghrib jamak dengan isya 3 rakaat. Kemudian isya kalau dia jenengan bepergian ya 2 rakaat. Berarti ngerapel sholat, sehingga ngerapel itu tidak hanya gaji ya, tapi sholat pun bisa dirapel. Yang penting tadi ada uzur. Seperti ada kasus anak muda Pak, tidur 3 hari 3 malam sampai membuat orang tuanya tawakut, dipanggilkan dokter. Setelah diperiksa dokter, Bu, anak jenengan ini karena minum obat tidur, dah insya Allah 3 hari dia baru bangun. Begitu. Setelah bangun berarti apa? Ngerapel Pak, sholat 5 kali 3 hari. Berarti berapa tuh? 15 kali sholat. Berarti ngerapelnya luar biasa itu. Nah itulah pentingnya sholat, makanya sholat perlu dijaga. Kemudian yang poin berikutnya Pak, mengapa sholat harus dijaga? Karena sholat adalah alat untuk curhat dengan Allah Ta'ala. Betapa Pak susahnya panjenengan curhat sama presiden, susah Pak ya, dan tidak mungkin bisa. Hanya beberapa orang lah yang bisa menghadap kepada Pak Presiden, omong-omong, curhat itu, curhat ini. Namun kalau dengan Allah mudah, cukup sholat. Karena sholat merupakan alat untuk takarub kepada Allah Ta'ala, untuk berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya salah seorang dari kamu
apabila melakukan sholat fahuwa yunaji robbahu, dia sedang berbisik-bisik dengan Allah. Jadi jenengan ketika sholat, jenengan membaca doa sholat apapun, itu namanya jenengan membisiki Allah Ta'ala. Allah berada di depan panjenengan sebelah kanan. Makanya apabila jenengan batuk-batuk keluar dahak, iya Pak, ditahan apa dilek apa? Kalau ditelan bahaya, ditahan semakin lama makin penuh gitu, sehingga nggak bisa khusyuk. Maka Nabi Muhammad memberi cara, maka ludahkan di sebelah kiri, di bawah kaki kiri. Itu kalau sholat di sawah Pak. Namun kalau sholat di sini masjid Rodul Jannah, Nabi contoh auhakadha, ini Pak, ini ujung kan ini julus, nah kemudian ini, nah, setelah tidak memungkinkan apa, memungkinkan ceblok, baru dilepas gini. Atau sekarang kan enak, ada mindil min warab, ada tisu Pak. Nah, sehingga enak. Kemudian dimasukkan ke saku lagi, setelah sholat baru dibuangkan begitu. Itu lah, maka tidak boleh berudah ke depan karena Allah berada di depan, begitu. Dan gara-gara itu pula maka Nabi Muhammad mengatakan, sungguh anta berdiri selama 40 tahun tidak ngapa-ngapain, tidak kerja, tidak sholat, tidak apa-apa, itu lebih baik daripada panjenengan lewat di depan orang yang sedang sholat. Bayangkan, itu bahayanya luar biasa, betul-betul tidak sopan. Wong ada hamba sedang berbisik-bisik dengan Allah, lah kok dilewati ngarepe. Wong jenengan saja sama teman begini ya, di depan begini ya, kalau ada anak lewat nyerobot bagaimana Pak? Oh, tidak punya toto kromo, apatah lagi kalau bersama dengan Allah Ta'ala, begitu. Nah sekarang mana dalil kalau orang sholat itu berbisik-bisik dengan Allah? Di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab, hamidani abdi, oh hambaku memuji-muji aku. Kalau panjangan matur ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjung aku. Kalau panjenengan matur maliki yaumiddin, Allah jawab, majjadani abdi wa fawwadha amrohu ilayya, hambaku mengagung-agungkan aku dan menyerahkan usahanya, semua urusannya kepadaku. Ketika pengen matur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, hadza li abdi, hadza li wa li abdi, kalau ini untukku dan untuk hambaku. Kalau iyyaka na'budu untuk Allah, iyyaka nasta'in untuk hamba, berarti jenengan wajib beribadah dulu baru nyuwun bayaran gitu. Iyyaka nasta'in, jangan minta tok sementara hak Allah tidak dipenuhi. Kemudian ketika jangan matur ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, Allah ngomong hadza li abdi wa li abdi masala, kalau ini untuk hambaku dan buat hambaku apapun yang ia minta. Makanya di dalam sholat panjenengan harus betul-betul serius, karena jenengan sedang berhadapan dengan Allah, panjenengan sedang berbisik-bisik dengan Allah. Makanya di dalam mau melaksanakan sholat ada kesunahan bersiwak ya, menggosok gigi, karena seperti itu jenengan sedang berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Dengan demikian sholat merupakan ibadah yang paling penting, karena sholat adalah alat curhat kita yang lemah ini kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian apa yang perlu dijaga di dalam sholat? Ini poin berikutnya. Apa yang perlu dijaga di dalam sholat?
Ternyata yang perlu dijaga dalam sholat adalah waktu sholat. Sehingga jangan sampai ada orang Islam melakukan sholat di sebelum waktunya. Jangan sampai ada orang Islam melakukan sholat di luar waktu tanpa uzur yang dibenarkan oleh agama. Karena ada ayat dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban untuk orang-orang mukmin mauqutan yang sudah ditetapkan waktunya. Itu Pak. Berarti yang membuat jadwal sholat itu bagus Pak. Namun hukumnya fardu kifayah Pak. Sehingga kalau ada yang sudah bisa menghitung tanggal ini jam sekian zuhur, jam sekian asar, itu sudah kita tidak berdosa karena sudah ada yang mengetahui. Itu namanya fardu kifayah. Kalau sholat fardu ain, wudhu fardu ain, fikih tentang poso fardu ain, fikih tentang zakat fardu ain, tentang akidah fardu ain, begitu. Sehingga ada fardu ain, ada fardu kifayah. Maka usahakan panjenengan harus sholat tepat pada waktu karena Allah yang menentukan. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah bertanya, wahai Rasul, ayul a'mal afdhalu, amal apa yang paling istimewa? Ternyata Nabi Muhammad menjawab, as-sholatu ala waktiha. Amal ibadah yang paling istimewa adalah melakukan sholat pada waktunya. Sama ya, sholat pada waktunya. Ini meliputi 3 Pak. Pertama, di awal waktu, tepat waktu. Sholat di tengah waktu, ya tepat waktu. Sholat di akhir waktu, ya tepat waktu. Pokoknya masih dalam lingkup waktu sholat, itu namanya ala waktiha. Begitu. Jangan diartikan sholat tepat waktu selalu di awal, ya boleh, bagus itu. Namun di tengah waktu ya boleh, di akhir waktu ya boleh, yang penting belum sampai habis. Makanya di dalam sekolah-sekolah itu Pak ada kesepakatan azan zuhur jam 12:30. Karena apa? Buyarnya sekolah jam 12:30. Ada yang azan zuhur jam 12 karena buyarnya sekolah jam 12 itu. Tidak boleh, karena tidak harus di awal waktu. Hanya pertanyaannya, baik mana sholat di awal waktu dengan di pertengahan waktu dengan di akhir waktu. Itu kan. Namun ada jawaban Pak. Secara umum sholat di awal waktu lebih baik. Mengapa lebih baik? Jagani. Umur kita ini kan di tangan Allah. Kalau kita sudah kedatangan zuhur, santai-santai jam 1:30 masih belum sholat, alasannya apa? Zuhur waktunya masih panjang gitu. Tahu-tahu sebelum sempat zuhur sudah dicabut roh kita oleh Allah. Berarti kita kehilangan satu kesempatan sholat zuhur. Padahal satu sholat saja Pak, kata ahli kubur Pak, lebih dicintai Pak, daripada dunia seisinya. Nabi Muhammad pernah jalan-jalan dengan sahabat, kemudian bertemu dengan satu kuburan. Lah kok Nabi ngomong, wahai sahabatku, apa yang diinginkan oleh pemilik kubur ini? Tidak tahu Bi. Nabi ngomong, dia menginginkan hidup kembali walaupun hanya untuk sholat sunnah 2 rakaat. Karena sholat sunnah 2 rakaat untuk dia yang mati itu lebih baik daripada dunia seisinya, karena bisa menambahi amal. Karena khawatir ketika bangkit amalnya ditimbang, amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Makanya perlu tambahan, perlu tambahan. Kemudian yang kedua, apanya lagi yang harus dijaga Pak? Tentu yang harus dijaga adalah rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat.
Sehingga kalau jenengan melakukan sholat itu usahakan yang wajib-wajib dikerjakan, dituntaskan, yang sunnah-sunnah dituntaskan, sehingga sholat panjenengan itu betul-betul sempurna. Walaupun di dalam hal ini ulama membagikan, ada amalan sholat yang hukumnya wajib, ada amalan sholat yang hukumnya sunnah. Walaupun sunnah jangan sampai diapakan Pak? Diabaikan. Contoh Pak, yang wajib adalah takbiratul ihram, angkat tangan, hukumnya sunnah. Berarti kalau ada orang sholat Allahu Akbar ya, tanpa angkat tangan ya sah Pak. Karena angkat begini ini hukumnya apa? Sunnah itu. Itu pembagian ulama loh Pak. Begitu. Masuk jenengan meninggalkan kesunahan. Padahal hafidhu, saling menjagalah. Berarti apa? Yang wajib dipenuhi, yang sunnah dipenuhi, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian kalau wajib kok ditinggalkan, rusak Pak salatnya. Di antaranya apa? Tumak ninah di dalam rukuk, tumak ninah di dalam sujud, tumak ninah di dalam berdiri i'tidal, tumak ninah di ketika duduk antara dua sujud. Sehingga ada seorang sahabat itu datang masuk masjid lalu salat, selesai salat menghadap Nabi. Nabi ngomong, irji balik fasoli, salatlah, fa innaka lam tusolli, karena kamu belum salat. Gitu. Begitu Pak. Langsung dia mengulangi yang kedua kali. Saya sama kembali salat lagi, kembali lagi salat ketiga kali. Sudah 3 kali salat Pak, Nabi masih ngomong irji balik fasoli, lalu salatlah, fa innaka lam tusolli, karena kamu belum salat. Akhirnya dia ngomong, demi awabi, saya tidak bisa salat lebih baik daripada yang jenengan lihat. Itu kemampuan saya Bi. Kata Nabi, kalau gitu bila kamu salat sempurnakan wudhu, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian salatlah dengan tumak ninah. Kapan? Ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, tumak ninah gitu. Jangan itu. Kemudian yang dijaga apa lagi? Yang dijaga adalah kehusuannya Pak, khusyuk Pak. Sehingga jangan sampai ada orang salat, kakinya berada di mana? Di masjid, badannya berada di masjid, pikirannya melayang-layang di kota Singapura yang ada di Surabaya, Pakuwon. Nah, itu namanya apa? Tidak khusyuk Pak. Kalau khusyuk apa? Tangannya salat, mulutnya salat, hatinya juga salat. Badannya berada di masjid, hatinya juga berada di masjid. Maka supaya panjenengan bisa khusyuk, ada tip Pak. Apa tipnya itu? Panjenengan wajib yakin bahwa panjenengan ketika sholat itu sedang berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Allah, dan berbisik-bisik dengan Allah. Makanya dalam surat Baqarah ayat 45 dan 46 Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kalian kepada Allah dalam menghadapi segala urusan, bisabri dengan cara sabar, wassalah dengan cara memperbanyak salat. Bukan begini Pak, minta tolonglah kamu kepada kesabaran, bukan Pak. Minta tolong ya harus kepada Allah. Wong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kalian kepada Allah dalam menghadapi segala urusan. Caranya apa? Bisabri, dengan penuh kesabaran, wassalati, dan memperbanyak salat, memperbaiki salat. Kemudian teruskan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, sesungguhnya salat itu memang berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim,
yaitu orang yang punya keyakinan ketika dia sholat itu sedang berhadapan dengan Allah, sedang bertemu dengan Allah. Lah kalau bertemu dengan Allah masa apa? Jenengan sampai hati sambil ngenang titik ada helikopter di telinga gini lagi kan enggak itu Pak. Wong jenengan menghadap ke bupati saja kalau ngomong begini Pak, sikapnya kan khusyuk, tenang gitu. Masa sholat menghadap Allah gerakannya luar biasa. Semakin banyak gerak berarti apa? Dia semakin tidak khusyuk. Sehingga Nabi mengatakan, wahai sahabat, seandainya dia itu khusyuk, jelas gerakannya tidak banyak, kecuali orang yang memang sakit. Karena ada kan sakit saraf ya. Nah ini walaupun begitu terus, jangan dikatakan oh sholat khusyuk itu bukan Pak, karena dia sakit tidak apa-apa. Ad-daruratu tubihul makdurah. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Kemudian nomor berikutnya Pak, poin berikutnya keutamaan menjaga sholat banyak sekali Pak. Karena sholat bisa menghapus dosa, kemudian sholat sebagai teman setia di alam kubur, kemudian sholat menyebabkan panjenengan bisa melihat Allah Ta'ala. Kapan? Ketika berada di surga. Melihat wajah Allah merupakan kenikmatan yang paling besar, la fadzata wala masilalah, tidak ada bandingannya, tidak ada taruhannya. Yang terakhir, waqumu lillah qanitin, berdiri salatlah karena Allah semata dengan keadaan tunduk dan merendahkan diri. Sebelum ayat ini turun Pak, dulu ada sahabat Pak, sambil salat berjamaah dengan Nabi omong-omong, Cak, nanti habis salat apa olahraga apa tidak itu, badminton apa ora itu, itu sambil sholat Pak, omong seperti itu. Karena memang zaman awal sholat masih ada orang sholat seperti tawaf Pak. Apa tawaf Pak? Itu kan sholat, namun boleh omong gitu. Itu tawaf, berarti as-sholatu tawafun, at-tawafu sholat. Tawaf itu seperti sholat, namun tawaf boleh omong-omong. Kalau awal-awal waktu sholat dulu itu sambil omong-omong Pak. Lah gara-gara itu akhirnya turun hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah ini gara-gara ini turun fa umirna bisukut, kami diperintah oleh Nabi untuk diam ketika sholat. Wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang oleh Nabi omong-omong, kecuali omong-omong yang berkaitan dengan sholat. Kalau ngomong bukan sholat boleh Pak, seperti imam waladzalin amin bismillahirrahmanirrahim wattini wa macet Pak, jadi kan boleh ngomong wazaitun gitu, wazaitun wa jadi ngomong watulisin itu boleh Pak. Karena apa? Ada kaitan dengan sholat. Nah kalau tidak ada kaitan dengan sholat tidak boleh. Sehingga sholat harus betul-betul dikerjakan dengan khusyuk, dengan tenang, merendahkan diri di hadapan Allah tanpa ngomong apapun di luar sholat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.